Aku tahu banyak dari kalian sudah mengerti. Kalian sudah paham tentang ikhlas, tentang sadar, tentang melepaskan. Tapi tubuhmu nggak pernah benar-benar merasakan dirimu pulang sebagai jiwa di tubuh itu. Aku sering mendengar tubuhmu berkata, aku capek, tapi aku nggak tahu harus kemana. Dan aku ingin kamu, wahai jiwa, dengar ini pelan-pelan. Kamu nggak lemah, kamu hanya terlalu lama bertahan di tempat yang tidak selaras dengan dirimu sebagai jiwa. Di video ini, aku tidak datang untuk menjelaskan. Aku datang untuk hadir. Dan di akhir nanti, aku akan mengajak tubuhmu mengalami, bukan memahami. Kalau tubuhmu bisa menjawab sekarang, dia ingin pulang atau masih ingin bertahan? Coba jawab itu untuk tubuhmu sendiri. Halo Sobat Energi Suara Jiwa. Di video ini, curahan jiwa, aku hadir melalui tubuh yang kalian kenal sebagai Coach Erlangga. Di episode sebelumnya, kita bicara tentang tubuh yang lelah karena hidup di medan yang salah. Di episode kali ini, aku ingin berbicara lebih dalam. Bukan tentang kerja, bukan juga tentang relasi, tapi tentang jiwa yang terlalu lama menahan diri di hubungan-hubungan yang tidak aman bagi saraf dan tubuhnya. Kesadaran jiwa itu bukan pengetahuan. Ia adalah kehadiran penuh. Saat aku, dirimu wahai jiwa, hadir di tubuh itu, di tubuh ini, saraf jadi melunak, nafas jadi turun, organ-organ berhenti berjaga. Banyak dari kita mengira hubunganku yang salah, pekerjaanku yang berat. Padahal yang terjadi adalah aku, kalian jiwa, kita semua yang jiwa ini hanya hadir setengah. Tubuh ini, tubuh kita hidup sendirian. Dan tubuh yang ditinggal oleh kita yang jiwa ini akan selalu mencari keamanan. Meski harus menyakiti diri sendiri. Dalam relasi dan pekerjaanmu, siapa yang paling sering kamu tinggalkan? Coba amati dan tuliskan. Dalam relasi dan pekerjaanmu, siapa yang paling sering kamu tinggalkan? Apakah orang lain ataukah tubuhmu sendiri? Aku berbicara kepadamu bukan sebagai peran, bukan sebagai orang yang lebih tahu. Aku berbicara sebagai jiwa yang pernah berada di ruang sebelum tubuh ini ada. Dan aku berbicara kepada jiwa kalian semua yang ada di tubuh itu, yang sebenarnya gak pernah benar-benar lupa. Sebelum tubuh, saat jiwa belum berbentuk cerita di kehidupan ini. Sebelum kita semua menjadi tubuh ini, berada di tubuh ini. Sebelum kamu menjadi tubuhmu, nggak ada yang namanya hubungan, nggak ada yang namanya status, nggak ada peran. Yang ada hanyalah kesadaran. Di ruang itu, jiwa tidak berinteraksi lewat kata. Dia berinteraksi lewat getaran pengalaman, bukan ingatan peristiwa, melainkan ingatan rasa. Rasa pernah ditinggalkan, rasa pernah bertahan, rasa pernah mengikat, rasa pernah menyelamatkan, rasa pernah diselamatkan. Rasa-rasa inilah yang ikut turun saat jiwa memilih tubuh. Tersembunyi di memori jiwa dan terlihat di matriks jiwa. Dan ketika jiwa masuk ke tubuh, memori jiwa itu nggak hilang. Dia hanya turun menjadi pola saraf. Itulah sebabnya tubuhmu sering bereaksi sebelum pikiranmu sempat menilai. Inilah kenapa saat jiwa turun, hubungan terasa familiar. Ketika dua manusia bertemu,
Yang pertama, akan saling mengenali. Bukan wajah, bukan cerita, bukan kepribadian. Yang saling mengenali adalah pola jiwa yang pernah terbentuk sebelumnya. Secara teknis, jiwa membawa rekaman kesiapan dan luka yang langsung dibaca oleh tubuh. Dan tubuh bertanya diam-diam, apakah ini aman bagiku? Apakah ini terasa seperti rumah atau seperti medan perang lama? Itulah sebabnya ada hubungan yang terasa, aku kenal kamu, padahal baru bertemu. Bukan karena takdir romantis, melainkan karena jiwa mengenali pola yang pernah dialaminya. Ada sebuah hubungan yang disebut sebagai twin flame saat dua jiwa mengenali api lama. Ini adalah cerita asal mula sebelum tubuh dan mengapa tubuhmu dipaksa menahan. Aku akan coba membawamu lebih jauh ke belakang, ke masa sebelum hubungan, sebelum pertemuan, bahkan sebelum tubuh ini ada. Nggak semua jiwa turun ke tubuh dalam kondisi utuh. Ada jiwa yang pernah mengalami guncangan kesadaran di fase sebelum tubuh. Bukan terpecah secara harfiah, melainkan terpisah dalam pengalaman. Satu bagian jiwa belajar bertahan. Satu bagian lain belajar mencari. Satu bagian bisa belajar menekan, tapi bagian lain belajar menyala. Secara halus, jiwa ini turun ke tubuh dengan rasa kehilangan bagian dirinya sendiri. Meski nggak tahu apa yang hilang. Inilah yang sering disebut sebagai jiwa yang terpecah. Bukan karena rusak, tapi karena belum pernah sepenuhnya pulang ke dirinya sendiri. Bagaimana jiwa yang terpecah melahirkan twin flame? Ketika jiwa seperti ini hidup di tubuh manusia, dia tumbuh dengan satu pola utama. Aku merasa hidup saat ada dorongan kuat. Dan secara teknis, tubuhnya jadi terbiasa, aktif dalam tekanan, fokus saat kritis, dan merasa bernilai saat dibutuhkan atau diuji. Maka ketika ia bertemu jiwa lain yang membawa pola pelengkap yang sama, terjadilah resonansi sangat kuat. Bukan karena cinta besar, bukan karena takdir romantis, melainkan karena dua bagian jiwa yang sama-sama belum utuh, saling mengenali luka asalnya. Karena dua bagian jiwa yang sama-sama belum utuh, saling mengenali luka asalnya. Dan tubuh membaca ini sebagai, ini bagian dariku, ini bagian diriku. Ini yang membuat aku lengkap. Dan mengapa rasanya seperti api? Ketika dua jiwa ini bertemu di tubuh manusia, sistem saraf langsung aktif. Hormon adrenalin naik, hormon keterikatan ikut menyala. Dan tubuh akhirnya bilang, ini hidup. Padahal yang terjadi adalah tubuh mengenali mode lama bertahan hidup. Itulah sebabnya twin flame terasa intens, magnetik, sulit dilepaskan. Karena api lama kembali menyala. Tapi api ini bukan untuk tinggal. Dia adalah api untuk menunjukkan sesuatu. Banyak jiwa yang mengira kalau terasa sekuat ini, berarti inilah pasangan sejati. Padahal secara teknis, tubuh menyala karena tekanan, bukan karena aman. Saraf aktif karena terbiasa bertahan. Jiwa tertarik karena ini pola lama yang dikenalnya. Masalahnya, api lama nggak diciptakan untuk ditinggali. Dia diciptakan untuk disadari. Jika api dijadikan rumah, maka tubuh akan kelelahan. Jiwa akan terus mengecil.
hubungan terasa hidup tapi menguras. Karena itulah tubuh dipaksa menahan panas yang seharusnya hanya menjadi sinyal kesadaran. Fungsi sebenarnya dari twin flame adalah twin flame nggak datang untuk disatukan, dipertahankan, atau dijadikan tujuan akhir. Dia datang untuk satu hal, membuat jiwa sadar bahwa ia belum pulang ke dirinya sendiri. Saat jiwa mulai utuh di dalam tubuhnya sendiri, api itu mereda dengan sendirinya. Bukan karena cinta hilang, tapi karena jiwa nggak lagi membutuhkan api untuk merasa hidup. Ada tanda dari jiwa yang sudah belajar dari twin flame. Itu akan ditunjukkan oleh proses teknis dari tubuh yang mulai bernafas lebih dalam tanpa dipaksa. Nggak lagi mencari intensitas. Nggak takut pada keheningan. Dan di titik itu, jiwa nggak lagi tertarik pada api lama. Dia mulai mencari ruang aman untuk tinggal. Twin flame bukan dua jiwa yang ditakdirkan bersama. Dia adalah satu jiwa yang sedang belajar kembali utuh. Dan selama jiwa belum utuh, akan terasa api yang dianggap sebagai cinta. Dan selama jiwa belum utuh, api akan terasa seperti cinta. Ada juga hubungan yang disebut sebagai soulmate saat dua jiwa kembali mencari rumah. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih sunyi, ke waktu sebelum nama, sebelum status, sebelum hubungan disebut hubungan. Ada jiwa-jiwa yang pernah hidup bersama di kehidupan yang lain. Bukan selalu sebagai pasangan romantis. Kadang sebagai pendamping hidup. Kadang sebagai sahabat yang tumbuh bersama. Pasangan yang membangun atau dua jiwa yang saling menjaga di masa yang keras. Yang menyatukan mereka bukan api, melainkan kehadiran yang stabil. Di kehidupan itu, dua jiwa belajar satu hal penting. Bagaimana rasanya hidup tanpa harus terus berjaga. Tapi kehidupan berjalan, tubuh berakhir, cerita selesai, dan jiwa pun berpisah. Bukan karena gagal, tapi karena pengalaman itu sudah tertanam. Nah, akhirnya saat jiwa itu turun ke tubuh ini, ke dunia dimensi 3, sering disebut sebagai saat bereinkarnasi, saat memori jiwa turun ke pola tubuh. Nah, ketika dua jiwa ini turun kembali ke tubuh baru, mereka nggak membawa ingatan cerita. Yang mereka bawa adalah memori rasa. Rasa ditemani tanpa dituntut, rasa didengar tanpa diburu, dan rasa hadir tanpa harus membuktikan. Memori ini nggak berada di pikiran. Dia turun menjadi pola saraf. Maka saat dua jiwa ini bertemu kembali di kehidupan sekarang, yang terjadi bukan ledakan. Yang terjadi adalah pelembutan. Ketika soulmate bertemu, tubuh nggak berteriak, nggak berdebar berlebihan, nggak mencari validasi. Tubuh hanya berkata pelan, aku bisa bernafas di sini. Dan secara teknis yang terjadi, sistem sarafnya menurun. Otot nggak lagi mengeras. Kehadiran jadi terasa cukup. Bukan karena orangnya sempurna, tapi karena tubuh mengenali ritme lama yang pernah aman. Tapi jiwa nggak turun sendirian. Dia membawa pengalaman yang belum selesai, luka dari kehidupan lain, dan luka dari kehidupan ini. Soulmate bukan datang untuk menutup luka. Dia datang karena ruang aman memungkinkan luka terlihat.
Dan secara teknis, tubuh rileks, lapisan dalam terbuka, memori luka naik, emosi lama muncul. Dan disinilah banyak jiwa keliru. Mereka mengira kalau ini jodoh harusnya nggak sakit. Padahal justru sebaliknya. Itu adalah ruang aman untuk membuat luka berani muncul supaya bisa disembuhkan dan diselesaikan. Ada dua jalan dalam hubungan soulmate. Di titik ini akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, jiwa menjadi sadar dan dia berkata, aku nggak perlu diselamatkan, aku perlu hadir. Akhirnya luka dilembutkan, tubuh nggak menahan, hubungan bertumbuh. Dan yang kedua, jiwa berharap diselamatkan, maka dia berkata, kamu harus membuatku utuh. Maka yang terjadi adalah beban berpindah, tubuh mulai menahan, ruang aman berubah jadi tekanan. Dan soulmate bukan akhir perjalanan, dia adalah tempat latihan kehadiran. Twin flame membuatmu merasa hidup, tapi soulmate membuatmu merasa tinggal. Twin flame menyalakan api, dan soulmate menyalakan lampu rumah. Twin flame membuat tubuh bertahan. Soulmate membuat tubuh berani berhenti untuk bertahan. Itulah kenapa soulmate terasa berbeda dari twin flame. Ini untuk logikamu, supaya dia paham. Soulmate bukan dua jiwa yang saling melengkapi kekosongan. Dia adalah dua jiwa yang pernah tahu bagaimana rasanya tinggal bersama dengan aman. Dan ketika mereka bertemu kembali, tubuhlah yang mengenali lebih dulu. Kalau sekarang kamu bersama seseorang dan tubuhmu bisa bernafas meski luka-luka lama muncul, jangan buru-buru menyimpulkan, wahai jiwa. Itu mungkin bukan masalah. Itu tanda bahwa jiwamu akhirnya berada di ruang yang cukup aman untuk jujur. Dan disitulah soulmate bekerja. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai rumah tempat jiwa berani pulang sepenuhnya. Ada juga cerita mengenai false twin, trauma bond, saat jiwa takut sendiri. Aku akan membawamu ke bagian yang jarang dibicarakan, karena terasa rapuh, tapi sebuah proses bagi jiwa untuk bertumbuh. Ke ruang sebelum tubuh ini ada. Awal mulanya saat jiwa turun dengan rasa kehilangan, maka yang terjadi adalah ada jiwa-jiwa yang sebelum turun ke tubuh membawa memori kehilangan besar. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan rasa ditopang. Di ruang sebelum tubuh, jiwa ini belum sepenuhnya belajar bagaimana rasanya berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena pengalaman hidup sebelumnya lebih banyak mengajarkan bertahan daripada tinggal. Maka saat jiwa ini turun ke tubuh menjadi manusia, dia membawa satu kebutuhan utama. Jangan tinggalkan aku. Ketika jiwa seperti ini bertemu orang lain, tubuh nggak mencari ketenangan. Tubuh mencari penopang. Siapapun yang memberi perhatian cepat, menghadirkan rasa aku dibutuhkan, membuat kesendirian terasa berkurang. Ini akan jadi terasa seperti inilah orangnya. Nah, secara teknis yang terjadi, sistem saraf aktif karena takut. Kelekatan muncul sebagai pengaman, nafas jadi pendek. Pikiran sulit tenang tanpa kehadirannya. Akhirnya tubuh melekat bukan karena aman, melainkan karena takut jatuh sendirian. Dalam trauma bond, jiwa nggak hadir penuh. Dia menyempit agar tidak ditinggalkan. Dan secara teknis yang bekerja, saraf nggak pernah benar-benar turun.
Tubuh hidup dalam antisipasi. Hubungan terasa wajib dijaga. Sehingga muncullah kalimat batin. Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku nggak bisa pergi. Mohon maaf, itu bukan cinta. Itu ketakutan yang menyamar sebagai kebutuhan. Dan ini banyak yang menyebut sebagai takdir. Karena pola ini sangat lama. Jiwa membawa memori ini dari sebelum tubuhnya sekarang. Saat pola lama muncul kembali, pikiran memberi makna. Ini jodoh, ini takdir. Padahal, secara teknis, tubuh sedang mengulang cara lama bertahan. Jiwa sedang mencari penopang eksternal, bukan rumah. Takdir sejati nggak membuat tubuh panik saat sendirian. Trauma bond nggak selesai dengan meninggalkan orang lain. Dia selesai saat jiwa kembali ke tubuhnya sendiri. Saat jiwa berani belajar untuk berkata, aku bisa berdiri tanpa melekat. Secara teknis akan terjadi, nafas tubuh ini mulai turun. Tubuh berani sendiri, kelekatan melemah. Dan di titik itu, hubungan yang tadinya terasa mutlak, mulai terasa opsional. Bukan karena cinta hilang, tapi karena ketakutan sudah nggak lagi memimpin. Pahamkan kepada logikamu, wahai jiwa. Kepada organ tubuh yang disebut sebagai otak, yang bila bekerja menjadi pikiran. Pahamkan ini. False twin bukan orang yang salah. Ia adalah cermin dari jiwa yang belum berani tinggal di dirinya sendiri. Dan selama jiwa belum pulang, hubungan seperti ini akan selalu terasa seperti satu-satunya pilihan. Kalau kamu pernah berada di hubungan yang membuatmu takut sendiri, itu bukan aib, itu bukan kegagalan. Itu tanda jiwamu pernah hidup terlalu lama tanpa rasa ditopang. Dan kini, dia sedang meminta satu hal sederhana. Hadir kembali ke tubuhmu sendiri sebelum meminta orang lain tinggal. Ada juga hubungan yang disebut sebagai karmic bond. Itu adalah saat jiwa mengulang untuk menutup lingkaran. Karmic bond terbentuk saat jiwa membawa pengalaman yang belum ditutup secara sadar. Di ruang sebelum tubuh, jiwa berkata, aku ingin melihatnya sekali lagi, tapi kali ini dengan kesadaran. Maka di tubuh manusia, pola yang sama muncul. Konflik serupa, emosi serupa, reaksi tubuh serupa. Hubungan ini jadi terasa berat. Karena ia bukan rumah, melainkan ruang belajar terakhir. Jika jiwa melihat, lingkaran selesai. Jika jiwa menolak, tubuh akan menahan lebih lama. Ada juga yang disebut sebagai soul contract. Saat jiwa datang dengan misi spesifik. Ada pertemuan yang memang disepakati sebelum jiwa berada di tubuh ini. Bukan untuk selamanya. Bukan untuk dimiliki. Hanya untuk membuka satu kesadaran yang terkunci. Dan secara teknis, tubuh akan bereaksi kuat. Jiwa tersentuh dalam. Setelah pelajaran selesai, energi jadi surut. Masalah muncul saat manusia memaksa kontrak selesai menjadi cerita panjang. Akibatnya tubuh menahan sesuatu yang sudah tidak mengalir. Ada juga hubungan yang disebut sebagai mirror soul, saat jiwa melihat dirinya sendiri. Mirror soul muncul saat jiwa siap melihat dirinya tanpa topeng. Dia akan memantulkan ketakutanmu, keinginanmu, bayanganmu. Dan secara teknis, reaksi jadi cepat. Emosi kuat, kesadaran meningkat. Hubungan ini jarang lama, karena fungsinya bukan menemani, melainkan membangun. Ada juga yang disebut sebagai hubungan soul companion.
saat jiwa dan tubuh berada di ruang yang sama. Ini hubungan yang sering datang setelah jiwa cukup belajar. Nggak spektakuler, tapi membakar. Nggak memicu luka lama. Dan secara teknis, nafas turun alami. Tubuh nggak siaga. Kehadiran terasa cukup. Aku, dirimu, sebagai jiwa, kita pernah hidup di ruang itu. Dan kita sebetulnya tahu bedanya. Bukan karena tanpa masalah, tapi karena jiwa nggak perlu meninggalkan tubuhnya demi menjaga hubungan tetap ada. Satu parameter sebenarnya, setelah semua bentuk hubungan jiwa akhirnya mengerti satu hal, hubungan bukan tentang siapa, tapi tentang apakah tubuh kita harus menahan agar hubungan itu bisa hidup. Karena hubungan sejati nggak membuat tubuh bertahan hidup. Dia membuat tubuh boleh hidup. Kalau sekarang, dirimu wahai jiwa, berada di sebuah hubungan, aku nggak menyuruhmu menilai. Aku nggak menyuruhmu pergi. Aku nggak menyuruhmu bertahan. Aku hanya mengajakmu kembali ke satu kebenaran yang sudah kita bawa sejak sebelum tubuh ini ada. Jiwa selalu tahu, tapi tubuh nggak bisa bohong. Dan tubuhmu tahu di mana jiwa boleh tinggal tanpa harus menahan. Aku pernah menyapa satu jiwa yang datang bukan dengan keluhan besar. Dia terlihat stabil, profesional, dipercaya banyak orang. Di pekerjaannya, di tubuh itu, dia dikenal cepat tanggap, bertanggung jawab, dan mampu membaca situasi. Tapi tubuhnya sering jatuh di titik yang sama. Setiap kali harus bekerja dekat dengan satu sosok tertentu, bukan pasangan, bukan hubungan pribadi, melainkan relasi profesional dalam pekerjaan. Tubuhnya tegang, nafas memendek, keputusan jadi reaktif. Dan dia nggak mengerti kenapa. Saat terbaca matrik jiwanya, aku nggak menemukan jiwa yang rapuh. Yang aku temukan adalah jiwanya matang, tapi tubuhnya hidup di medan lama yang belum selesai. Di lapisan terdalam pembacaan matrik jiwa, terlihat satu pola yang sunyi senyap. Berada di dasar. Di masa yang sangat lama, jiwa ini pernah hidup dalam ikatan yang sangat menyatu dengan satu jiwa lain. Bukan sekedar dekat, bukan sekedar pasangan. Mereka pernah bergerak sebagai satu ritme kesadaran. Tapi pada satu fase, karena keadaan, bukan karena pilihan sadar, ikatan itu terputus secara mendadak. Bukan dengan penjelasan, bukan dengan penutup. Tubuh lama berakhir dengan ketegangan yang belum dilepaskan. Dan ketika jiwa ini datang kembali ke tubuh ini, bereinkarnasi ke tubuh ini, pengalaman itu nggak hilang. Dia tersimpan di memori jiwa dan kemudian turun bukan sebagai ingatan cerita, melainkan sebagai refleks tubuh. Di kehidupan kini, jiwa itu hadir dalam satu tubuh. Dan bagian lain dari jiwa yang sama hadir dalam tubuh yang berbeda. Bukan untuk disatukan kembali, tapi untuk disadari secara dewasa. Ketika dua jiwa ini bertemu di dunia profesional sebagai rekan kerja, partner project, atau figur otoritas, yang bereaksi bukan perasaan. Yang bereaksi adalah saraf identitas lama. Secara teknis, tubuh masuk mode siaga tinggi. Ada dorongan ingin dekat sekaligus menjauh. Keputusan menjadi emosional. Batas profesional mudah kabur. Inilah bentuk twin flame di dunia kerja. Bukan cinta, bukan drama. Tapi dua bagian jiwa lama yang saling mengenali tanpa tahu harus menempatkannya di mana. Ketika aku mendampinginya, aku nggak menyuruhnya menjauh.
Aku nggak menyuruhnya mendekat. Aku nggak memberi label atau menyimpulkan hubungan itu. Aku hanya menemani tubuhnya kembali ke masa kini. Pelan. Setiap sesi, aku hadir penuh di tubuh ini. Bukan untuk mengarahkan, tapi untuk memberi sinyal aman. Dan pelan-pelan tubuhnya mulai belajar satu hal penting. Yang ini bukan masa lalu, ini pekerjaan, ini sekarang. Dan secara teknis, nafas mulai turun. Reaksi emosional melembut. Batas profesional bisa ditegakkan. Dan keputusan kembali rasional. Energi nggak bocor ke drama. Twin flame nggak lagi menguasai hidupnya, dia berubah fungsi. Inilah titik kedewasaan jiwa saat api berubah menjadi kesadaran. Di titik tertentu, jiwa itu berkata pelan, aku nggak perlu menyatu lagi, aku perlu hadir utuh di tubuhku sendiri. Dan disitulah perubahan nyata terjadi. Relasi profesionalnya menjadi jernih, nggak reaktif, tetap hangat, tapi nggak melekat. Api lama bukan dimatikan, dia diturunkan menjadi kejernihan. Itulah twin flame yang dewasa. Bukan untuk dimiliki, bukan untuk dihindari, tapi untuk ditempatkan dengan sadar di konteks hidup di saat ini. Kadang yang perlu ditemani bukan hubunganmu, bukan orang lain, tapi tubuhmu yang belum pernah tertinggal. Tapi tubuhmu yang belum pernah ditinggali sepenuhnya oleh dirimu, wahai jiwa. Ingatlah, tubuhmu yang pernah tertinggal di masa yang sudah lewat perlu ditemani, dihadiri olehmu, wahai jiwa. Kadang yang perlu ditemani bukan masalah hidupmu, tapi tubuh yang terlalu lama menyimpan cerita sendirian. Karena ketidakhadiran kita sebagai jiwa di tubuh ini. Tubuh ini bersama aku jiwanya pernah menyerap terlalu banyak. Tubuh ini bekerja, menemani, membaca, menopang. Lalu pulang seperti ponsel, gadget, handphone yang baterainya tinggal 1%. Tubuh ini mengira dia lemah. Ternyata itu adalah aku yang nggak pernah pulang ke tubuh ini sendiri. Saat aku benar-benar hadir di tubuh ini, aku nggak mengurangi kepekaan. Aku hanya memberinya rumah. Nah, kalau capekmu bisa bicara saat ini, dia minta istirahat atau minta ditemani? Coba tanyakan kepada tubuhmu. Bila kita tahu ini semua hanya sebagai teori, tanpa dipraktekkan, akan jadi berbahaya. Karena teori tanpa tubuh membuat jiwa menyalahkan dirinya sendiri. Empat jadi lelah, indigo jadi asing di dunia. Jiwa peka, sensitif jadi luka. Tanpa praktek, iman tinggal di kepala, bukan di saraf. Dan tubuh yang tidak dilatih, nggak tahu cara menerima tanpa terluka. Sensitif itu anugerah. Kalau tubuhnya tahu cara hidup, didampingi olehmu, wahai jiwa. Sekarang aku nggak akan mengajarimu apapun. Aku hanya akan hadir dan mengajak tubuhmu mengingat bagaimana rasanya ditemani olehmu, wahai jiwa, yang rumahmu sebetulnya di tubuh itu. Sekarang aku nggak akan mengajakmu menenangkan apapun. Aku hanya mengajak dirimu, wahai jiwa, pulang sebentar ke tubuh yang sudah lama bekerja sendirian. Nggak perlu rapi, nggak perlu benar. Biarkan tubuhmu tahu, aku datang dengan niat baik. Mari kita mulai untuk menyapa saraf-saraf dulu. Karena jiwa nggak masuk ke tubuh kalau saraf masih berjaga. Mari kita sapa dulu.
Tarik nafas kecil lewat hidung. Tarik sedikit lagi, seperti terkejut halus. Kemudian lepaskan lewat mulut. Tanpa harus diatur. Biarkan saja mengalir. Diam sebentar. Ulangi lagi. Tarik nafas kecil lewat hidung. Tarik lagi sedikit. Seperti terkejut halus. Kemudian lepaskan lewat mulut tanpa diatur. Dan diam sebentar. Bukan untuk tenang, tapi supaya sarafmu berkata, aku diperhatikan. Ulangi lagi. Tarik nafas sedikit. Tarik lagi sedikit. Lepaskan. Tanpa harus diatur. Rasakan. Sekarang aku nggak akan mengajakmu berdiri. Aku mengajakmu jatuh. Hembuskan nafas. Biarkan bahu jatuh, dada jatuh, perut jatuh. Nggak harus diturunkan, nggak diatur, dijatuhkan. Seperti tubuh berkata, akhirnya aku boleh berhenti menahan. Jika punggungmu ingin sedikit membungkuk, biarkan. Kita yang jiwa ini nggak datang untuk postur yang indah. Kita semua datang untuk tubuh yang jujur. Sekarang perhatikan. Tarik nafas sedikit aja. Kemudian lepaskan. Habiskan. Habiskan nafas. Ketika habis, tahan. Jangan buru-buru tarik lagi. Diam di kosong itu, sebentar aja. Disitulah kita yang jiwa sedang duduk. Bukan masuk, bukan turun. Kita jiwa mengambil tempat yang selama ini kosong. Kalau tubuhmu ingin menarik nafas lagi, biarkan. Kembali lagi atur. Tarik nafas sedikit. Lepaskan sampai habis. Ketika nafas habis, biarkan. Jangan buru-buru ditarik. Diam di kosong itu sebentar aja. Disitulah kita yang jiwa makin duduk, makin dalam. Bukan masuk, bukan turun. Kita yang jiwa ini sedang mengambil tempat yang selama ini kosong. Sekarang tanpa kata-kata, tekan telapak kakimu ke lantai. Sedikit aja, bukan menahan, hanya memastikan. Aku di sini, ditopang. Kalau tubuhmu di titik ini terasa berat, atau diam, atau seperti masuk ke dalam, jangan cari penjelasan. Itu tanda saraf yang berkata, aku nggak sendirian lagi. Dan saat saraf senang, kita yang jiwa bisa tinggal sepenuhnya. Sekarang aku nggak akan memintamu untuk bangun. Aku juga nggak akan memintamu keluar dari keadaan ini. Aku hanya berkata pelan. Sebetulnya kita semua yang jiwa ini sedang berkata pelan ke tubuh. Aku di sini. Nggak mengatur hidupmu, nggak memintamu berubah. Hanya duduk di tubuh ini. Bersamamu, wahai fisikku, tubuhku. Dan selama kita duduk di sini, nggak ada yang perlu dikejar. Rasakan, ceritakan pengalamanmu ketika berlatih di kolom komentar. Latihan ini adalah pintu. Pendampingan yang benar-benar presisi
terjadi saat kita yang jiwa dibaca sepenuhnya satu persatu. Bagaimana koneksi kita ke tubuh ini? Apa saja yang cerita jiwa yang kita bawa ke tubuh ini? Memori jiwa apa saja yang muncul di semua bagian tubuh ini? Di organ tubuh, di nafas, di saraf. Dan ini semua hanya bisa terlihat di matriks jiwamu. Sekarang, coba rasakan tubuhmu. Apakah tubuhmu lebih senang ditempati? Atau baru sadar betapa lama dia menunggu kita yang jiwa ini untuk pulang? Aku akan hadir lagi di Jumat depan, bukan sebagai suara rame, tapi sebagai teman pulang. Di episode berikutnya, aku akan berbicara tentang jiwa yang terlalu sering menyesuaikan diri sampai lupa rasanya menjadi diri sendiri. Jika kali ini ada yang terasa longgar, itu bukan karena aku menjelaskan. Itu karena kita, jiwa, dirimu yang jiwa, akhirnya pulang ke tubuh. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan terangi kesadaran jiwamu untuk hadir sepenuhnya. Duduk di kursi yang ada di sini bersama cahayanya. Terima kasih sudah hadir.